Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusril Irza Mahendra dengan NIM 221041036 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Rohimatu Sofia selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum material teknik dengan asistennya Mas Dito, yang dimana sudah membimbing kami pada waktu itu sudah melakukan praktikum dengan tema pengujian uji teko. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi uji teko. Uji teko adalah salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual, yang dimana uji teko tersebut digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan las, baik di wel, metal ataupun has. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi itu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama kekuatan tarik atau tensile strength, yang dua komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan mangan dan karbon, yang ketiga tegangan luluh atau yield. Berdasarkan posisi, spesimen uji bending dibedakan menjadi dua, yaitu ada transversal bending dan longitudinal bending. Yang pertama, transversal bending itu pengambilan spesimen agak lurus dengan arah pengelasan, yang dimana berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian transversal bending ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama face bend, yang kedua rod bend, yang ketiga side bend. Kita mengarah ke pengertian ke face bend dulu. Face bend itu dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Yang kedua root bend. Root bend itu dikatakan root bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Yang ketiga side bend. Side bend itu bisa dikatakan side bend karena dilakukan sehingga dilakukan bending sehingga sisi las gitu. Pengujian ini dilakukan jika ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3/8 inci. Jadi dilakukan pengamatan pada sisi las tersebut apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya, apakah di wel, metal atau has. Yang kedua yaitu ada longitudinal bending, yang dimana longitudinal bending ini pengambilan spesimennya searah dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian longitudinal bending dibagi menjadi dua, yaitu face bend dengan root bend. Untuk kriteria kelulusan uji bending itu ada yang memenuhi standar itu ada tiga. Yang pertama itu pada daerah well dan metal. Pada daerah well, metal dan has ukurannya tidak melebihi 1/8 inci yang diukur dari segala arah permukaan. Yang kedua itu pada daerah pelapisan ukuran cacat maksimal 1,6 mm. Untuk yang ketiga cacat pada sudut diabaikan kecuali akibat SA atau slack inclusion. Di sini untuk alat dan bahan pengujian bendingnya itu saya sebutkan. Yang pertama itu ada alat bending atau bending test machine. Yang kedua bantalan yang berbentuk U. Terus ada las listrik, ada pelumas, ada kapur buat menandai, ada besi pencongkel dan amplas atau gerinda untuk menghaluskan bagian yang dilas. Untuk langkah kerjanya atau prosedur kerjanya uji teko atau bending test, yang pertama, sebelum uji bending siapkan alat bending dan bantalan dilas pada bagian bawahnya agar kuat. Yang kedua, olesi ujung bantalan U itu dengan pelumas bertujuan agar saat bahan atau spesimen diuji
itu licin sehingga maksimal hasilnya. Yang ketiga, letakkan spesimen pada bantalan U, tepatkan sehingga tengah dari material pas dengan alat bending. Jika perlu, tandai tengah dari material dengan kapur. 4. Nyalakan mesin bending dan atur beban pada 200 hingga 250 kg per cm kubik. Pastikan letak bantalan alat bending sesuai prosedur pengujian bending. Lalu turunkan bending secara perlahan hingga ujung penekan mengenai material. Selanjutnya turunkan alat bending secara perlahan agar mendesak ke spesimen ke bawah. Pengujian dilakukan hingga material mengalami perubahan bentuk sesuai bentuk yang akan diinginkan dari pengujian spesimen tersebut dan amati permukaannya. Lalu lakukan langkah yang sama untuk setiap material yang akan diuji. Lalu diamati adakah perubahan atau dari bentuk awal ke bentuk yang sudah diinginkan itu apakah ada cacat tuh. Sekian presentasi dari saya tentang uji tekuk atau bending test. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.